Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Bintang dengan NIM 2314010040. Saya dari kelas 4 TIA. Di sini saya akan coba menjelaskan dan membacakan surat Yunus ayat 22 sampai 23 serta tafsiran dan kandungannya. Baiklah, saya akan mulai membacakan surat Yunus ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta iza kuntum fil fulk wajarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'at arihun asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan makani wa zannu annahum uhita bihim da'awullaha mukhlisina lahuddin la in anjaytana min hazihi lanakunanna minasyakirin. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Falamma ajahum izahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya ayyuhan nasu innama bagyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilaina marji'ukum fanunabbiukum bima kuntum ta'malun. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kami kerjakan. Shadaqallahul azim. Baik, di sini saya akan coba membacakan tafsiran dari Imam Al-Qurtubi mengenai surat Yunus ayat 22 sampai 23. Yang mana pada ayat 22 ini tafsirannya adalah, dan ingatlah ketika Nabi Yunus meninggalkan negerinya dalam keadaan marah. Dia beranggapan bahwa kami tidak akan mengazabnya. Maka dia berteriak dalam kegelapan, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Yunus meninggalkan kota Ninif dalam keadaan marah karena penduduknya menolak seruannya untuk beriman kepada Allah. Dia beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka, sehingga dia meninggalkan kota tersebut. Namun di tengah kegelapan laut, Nabi Yunus alaihissalam menyadari kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah. Dia mengakui kesalahannya dan menyatakan bahwa dia termasuk orang-orang yang zalim. Pada ayat 23 ini tafsirannya yaitu, maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kesusahan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ayat Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari Nabi Yunus
alaihissalam dan menyelamatkannya dari kesusahan di dalam perut ikan. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya kepada Nabi Yunus dan mengampuni kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan orang-orang yang beriman sebagaimana Dia menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Ayat ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Dia selalu siap mengampuni dosa-dosa hambanya yang bertaubat. Kandungannya yaitu ayat ini dengan menekankan pentingnya bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya yang beriman dan bertaubat. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang implementasinya terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu mengajarkan pentingnya kesabaran dan keteguhan. Yang kedua yaitu menerapkan konsep taubat dan ampunan. Allah akan mengampuni siapa saja yang bertobat kepadanya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Selanjutnya yaitu membangun kesadaran akan konsekuensi perbuatan. Pentingnya bagi kita umat manusia untuk berpikir positif. Selanjutnya itu menjelaskan kaitannya terhadap pendidikan yaitu metode pembelajaran. Melalui diskusi dan refleksi, siswa dapat diajak untuk menganalisis situasi yang dihadapi Nabi Yunus dan merenungkan bagaimana mereka akan bertindak dalam situasi serupa. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.